Sasarannya kedua menyasar kepada pria muslim dan pemuda muslim. Apa yang mereka sasar? Kesehatan akal dan syarafnya. Jadi berkaitan dengan kesehatan akal itu, mereka kemudian memasukkan minuman keras, khamr, obat-obat terlarang dan narkoba. Ini bermula dari mentraktir, memaksa orang memperangkap pemuda muslim untuk minuman khamr, memaksa pemuda muslim untuk obat terlarang, memaksa pemuda muslim untuk narkoba. Itu semua bermula dari memaksa, memperangkap. Apa tujuannya? Supaya mereka kecanduan minuman khamr, supaya mereka kecanduan obat terlarang, supaya mereka kecanduan narkoba. Nah, kalau sudah kena ini, pemuda muslim akan malas berpikir dan akan malas belajar, apalagi memikirkan bangsa dan negara dan masyarakatnya. Yang penting mereka itu bisa fly, yang penting mereka itu bisa berhalusinasi. Penelitian menunjukkan bahwa akibat narkoba atau zat terlarang, penyakit jantung, liver, ginjal, AIDS, overdosis. Kalau sudah kena itu, mentalnya, perilakunya suka berbohong, mencuri, merusak, seks bebas, melawan orang tua, tidak bisa membedakan baik dan buruk, dan tidak bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Nah, lalu bagaimana? Ini di Indonesia sejak tahun 2019, saya waktu itu ikut di dalam forum discussion group ini. Indonesia di tahun 2019 itu orang yang menggunakan penyalahgunaan narkoba itu 1,80%. Di tahun 2021 sudah 1,90%, atau ini setara dengan 3,6 juta orang. 36 juta orang yang penggunanya itu usianya antara 15 tahun sampai 64 tahun. Bayangkan, orang di atas 60 masih bisa kena narkoba. Kalau sini sih insya Allah enggak ada, enggak bakal kenal pun enggak. Nah, yang kemudian menjadi repot, sesungguhnya Indonesia ini sudah darurat narkoba. Karena berdasarkan penelitian BNN dan juga LIPI, per hari orang mati akibat penyalahan narkoba itu 50 orang setiap hari. 1 tahun berarti 18.000 orang. Bayangkan. Tapi dasar Indonesia sudah bertahun-tahun dihancurkan begini, masih lahir pemuda-pemuda muslim yang berjuang untuk Islam. Kenapa? Karena ada sistem di Indonesia yang namanya pesantren. Kenapa? Pesantren itu salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang sulit dimasuki pengedar-pengedar narkoba. Sehingga dari jumlah itu masih banyak yang terselamatkan. Menjaga kesehatan akal itu berkaitan dengan ini. Sebagai bagian penutup, kami sampaikan sebuah hadis dari Aisyah qalat. Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bi ayyi syai'in yatafaddalun nas fid dunya?" Wahai Rasul, bagaimana caranya agar orang itu bisa menjadi unggul di dunia? Kata Rasul, bil aqli ya Aisyah. Dengan akal wahai Aisyah, orang akan menjadi unggul dengan akalnya. Orang menjadi alim karena akalnya itu cerdas, lalu kemudian mengkaji kitab, lalu menyampaikan sebagai dai, lalu kemudian menjadi ulama. Orang itu menjadi unggul bil aqli. Lalu Aisyah bertanya lagi, "Dzaka fid dunya?" Qalat dzaka fid dunya ya Rasulullah. Itu kalau orang itu mau unggul di dunia.
Fabima yatafaddaluna fil akhirah. Lalu bagaimana ya Rasul orang itu bisa unggul di akhiratnya masuk surga? Gimana caranya ya Rasul? Bil aqli ya Aisyah, dengan akal ya Aisyah. Karena itu apa? Mereka menyasar akal-akal pemuda muslim, akal-akal pria-pria muslim, akal-akal muslimah muslim itu digoda dengan hal-hal yang begitu. Kita saksikan saja anak kita berapa lama pegang Al-Quran, berapa lama pegang HP. Akalnya dirusak. Nggak usah mereka, kita saja yang tua juga lebih banyak pegang HP ketimbang pegang Al-Quran. Maka karena itu saya dakwah lewat HP. Nah ini Pak. Ada asbabun nuzulnya. Karena bapak-bapak, pemuda-pemuda, remaja-remaja lebih banyak pegang HP, maka saya dakwah lewat HP. Nah ini, itu asbabun nuzulnya. Saya kira ini sebagai penutup, dan saya beri kesempatan kepada bapak-bapak hadirin semua untuk bertanya. Saya kira itu dari saya. Usikum wa nafsi bitaqallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.